Bio, hidup lebih sehat. Salam Batara, bahagia sejahtera. Selamat datang pemirsa Doho TV yang kami muliakan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan juga kesejahteraan. Program ini akan sangat membantu Anda untuk memperbaiki masalah yang ada. Saya Wulan akan membantu acara ini dan bersama narasumber utama kita, yaitu Ki Abe Setia Aji. Baik, Ki Abe Setia Aji, boleh dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih pemirsa yang budiman. Saya Abe Setia Aji. Latar belakang saya sebenarnya bukan penyembuh, tetapi sejak beberapa tahun lalu, terutama awal pandemi, saya seperti diberi tugas untuk bagaimana membantu teman-teman supaya dalam kondisi pandemi COVID bisa tetap berkarya, bermain untuk anak-anak ya, sehingga saya menekuni ramuan herbal. Sebelumnya saya juga sudah menekuni beberapa macam terapi fisik, dan dengan ramuan herbal ini banyak tetangga, saudara, sahabat, teman-teman yang bisa terbantu mengatasi berbagai masalah kesehatan. Wah, ternyata kisahnya sangat menarik sekali pemirsa. Bukan dari pengobatan tradisional ya Pak. Betul. Melainkan beliau juga melayani pengobatan secara gratis. Ya, betul. Ya, background saya sebenarnya manajemen informatika dan akuntansi ya. Jadi tidak ada hubungan dengan pengobatan, tetapi karena panggilan jiwa, sehingga saya menekuni dan saya mendapatkan bimbingan dari ada yang profesor di bidang tanaman obat, ada juga yang dokter herbal menjadi pembimbing kami, dan juga saya ikut asosiasi penyehat tradisional ramuan Indonesia atau ASPETRI, sehingga sudah mendapatkan sertifikat untuk kompetensinya. Baik, Ki Setia Aji, boleh ditolong jelaskan tentang konsep Batara atau obat alami Nusantara? Baik, terima kasih. Jadi program kita ini namanya Batara atau obat alami Nusantara. Pengertian obat ini jangan dikira seperti kalau kita ke apotek beli obat itu saja. Itu juga termasuk, tetapi kalau orang Nusantara, terutama orang Jawa, kalau kita lapar obatnya apa? Obatnya makan. Kalau kita ngantuk obatnya apa? Tidur gitu ya. Dan sebagainya. Itu yang dimaksud obat seperti itu. Jadi tidak hanya yang untuk menyembuhkan penyakit, tapi juga untuk masalah-masalah lainnya. Nah, obat alami Nusantara. Alami itu artinya yang ada di alam sekitar ini dan juga dengan cara-cara yang alami, ya. Nusantara ya yang ada di Nusantara, meskipun sebagian memang tidak asli Nusantara, tidak apa-apa, tetapi ada di sekitar kita. Karena seperti kita tahu, kopi pun itu juga dari luar, tapi sudah ratusan tahun di Nusantara. Dan apa yang ada di sekitar kita itu nanti yang akan kita manfaatkan untuk menyelesaikan masalah kita. Oke, bagaimana untuk maksudnya holistik itu sendiri? Ya, betul. Jadi, untuk menjadi sehat, maka kita harus mengusahakan semua itu secara menyeluruh atau holistik. Jadi manusia ini ada beberapa aspek ya. Aspek pertama ini yang kalau dicubit sakit, aspek fisik ya, aspek fisik. Yang kedua, pikiran. Ya. Fisik sehat, kalau pikirannya ruwet itu juga kurang baik. Jadi stres segala macam ya. Juga kemudian emosi atau perasaan ya. Emosi, ada orang ngomong apa sedikit aja marah atau jadi benci, itu akan jadi penyakit. Aspek berikut, energi. Nah, dalam pengobatan tradisional Nusantara, aspek energi itu penting. Jadi kalau energi itu bisa kelihatan dari, kalau orang Jawa bilang pasurian, raut muka. Misalkan Mbak Wulan, wah ini raut mukanya memang cerah, tapi ini ada memikirkan sesuatu ini. Mungkin jodoh atau apa ini ya. Nah, seperti itu. Pasurian ya, energi. Bisa juga nanti bisa dicek dengan, oh ini kok ada yang dingin, ada yang terlalu panas, itu energi. Lalu aspek berikut, kalau di Jawa, itu aspek rohani. Jadi, ini masalahnya kok nggak jelas. Nah, bisa saja nanti itu adalah masalah yang terkait dengan spiritual atau rohani. Sehingga kalau di Jawa itu ada ruwatan. Nah, seperti itu. Jadi, holistik itu nanti kita harus melihat diri kita secara keseluruhan. Oke. Jadi Batara itu sendiri pengertiannya adalah solusi untuk berbagai macam ya Pak, baik masalah fisik maupun non fisik. Betul. Oke, baik. Untuk metode pengobatan alami itu sendiri seperti apa Pak? Ya. Nah, jadi alami bisa dari bahan-bahannya ya, bahan-bahan yang ada di lingkungan kita dan juga metodenya.
metodenya juga harus alami. Alami sesuai dengan alam. Nah, kita ada di mana misalkan? Oh, sekarang saat ini sedang ada di lereng pegunungan, udara segar. Maka nanti kita bisa pakai teknik pernafasan. Jalan-jalan di sekitar lereng gunung, itu bisa. Ada sungai, nah kita bisa masuk ke sungai. Kungkum atau apa itu alami ya. Tidak memakai peralatan-peralatan yang canggih itu ya. Kemudian, nah di Nusantara juga, wah untuk yang nafasnya sesek-sesek. Ini dari Kalimantan, ada juga dari Sulawesi, ditiup ini. Jadi, nah gitu. Itu untuk latihan nafas. Nanti asma segala macam cepat sembuh. Kalau ini dari Sulawesi Utara, kami dikasih keong atau sangka. Ini juga untuk latihan nafas. Nah, ditiup gitu. Itu untuk salah satu latihan, ini alami ya. Tidak perlu, karena ini dari alam semua. Ini juga dari alam. Nah, seperti itu ya, teknik alami, metode alami. Kemudian untuk yang dimaksud obat herbal itu sendiri apa? Nah, setelah itu ketika kita mengalami masalah kesehatan, seperti sekarang ini lagi wabah batuk pilek nih. Iya, Saya juga beberapa hari kena batuk pilek, maka yang utama adalah minum obat herbal. Obat herbal itu adalah dari tanaman yang ada di sekitar kita. Tanaman sekitar kita ya. Memanfaatkan yang ada di sekitar Betul. kita. Ya, ini contohnya ini. Ini daun pandan ya. Daun pandan ini untuk menjaga tekanan darah, ini bagus. Juga untuk lambung, ini jeruk nipis ini untuk batuk pilek, untuk masuk angin dan segala macam, ini untuk pembersih nanti yang kotoran-kotoran di dalam ini bagus. Dan ada beberapa macam-macam. Termasuk rumput-rumput ini, orang mengatakan mungkin, oh itu rumput dibuang aja. Padahal itu semua ada manfaatnya. Oke. Baik pemirsa, itu tadi penjelasan tentang konsep Batara dan juga atau obat alami Nusantara. Metode holistik dan juga bahan alami serta obat herbal yang dipakai. Ya, jadi kalau herbal itu ya bisa dipakai, ini apanya ini? Daun. Daun ya, daun. Ada juga ini nanti akarnya ya. Akarnya. Ini akar. Ada juga ini buahnya ini bisa. Beberapa nanti batangnya. Misalkan kayu manis atau kulitnya, kayu manis juga kulitnya bisa. Terus ada juga getahnya. Getah pepaya itu bagus untuk pengobatan. Dan tentu tidak semua getah ya. Kemudian biji. Beberapa tanaman kan ada bijinya. Pepaya, bijinya itu juga bagus untuk pencernaan. Itu sebaiknya makan bijinya. Bisa dikonsumsi. Iya, ya, Pak? kalau saya hampir tiap hari makan 1 sendok itu. Itu baik untuk kesehatan jantung dan lain-lain. Tapi kita mungkin dulu diberi dongeng, wah nek makan biji nanti tumbuh loh. Sehingga kita nggak mau makan bijinya. Padahal itu bagus sekali itu untuk kesehatan. Jadi yang tanaman herbal atau obat herbal tadi bisa dari akar, batang, kulit, daun, terus biji, buah, bunga. Jadi hampir semuanya bisa dipakai. Nah, kemudian juga ya, selain dari tanaman, ada juga kita nanti ini udara segar. Ini juga pengaruh ini. Ini juga bagian dari herbal. Udara segar, air. Nah, air kami sarankan itu air dari sumber atau patirtan. Kebetulan di Kediri kan banyak sumber patirtan yang untuk siarah. Ya, orang-orang berdoa siarah. Kira-kira mengapa kalau air disiarahi jadi bagus? Oke. Berarti air yang sudah banyak orang untuk mendoakan gitu. Iya, Pak, ya. iya. Nah, kalau kita sering dengar cerita atau ketemu langsung, oh, ke Pak Kiai hanya diberi air putih, didoakan kok sembuh ya? Iya. Itu bukan sembarangan loh, itu ilmu bagus. Dan penelitian Profesor Masaru Emoto dari Jepang itu mengatakan air kalau diberi kata-kata yang baik, diberi doa atau musik yang bagus, terutama doa ya, molekulnya itu akan membentuk struktur yang sangat bagus, cocok untuk manusia. Sehingga kalau manusianya sedang sakit apa, tergantung doanya tadi, itu akan membantu penyembuhan. Jadi bukan sekedar, masa air di umak-umik gitu, terus itu penelitiannya orang Jepang. Nah, kami juga gitu nanti, kalau mau untuk pengobatan, kalau bisa datang misalkan ke Sendang Tirto Kamandanu. Boleh nggak tuh bawa 1 galon, nanti terus, wah kebetulan di rumah ada yang sakitnya lumayan, ya udah direbuskan pakai itu misalkan. Atau tempat lain. Mengapa? Yang mendoakan itu ribuan orang. Coba, yang mendoakan ribuan orang. Padahal Profesor Masaru mengatakan yang ini diberi doa 10 kali sehari aja udah bagus sekali, apalagi yang ribuan kali. Ya. Jauh lebih baik Ya, pastinya ya betul. Pak. Ya. Lalu juga nanti untuk pengobatan alami ya Mbak Mulan dan pemirsa,
usahakan juga kita ini membuat sesuatu yang enak, itu kuncinya di pemanis ya, pemanis. Nah, biasanya kalau orang itu langsung pakai gula pasir. Gula pasir itu tidak bagus. Kalau yang alaminya Pak, kita Nah, bisa yang konsumsi apa? tentu yang paling bagus yang alami itu kalau kita punya madu, misalkan madu ini bagus sekali, tapi tentu mahal. Iya. Ya mungkin madu nggak punya, mahal. Yang paling mudah banyak dijual di pinggir jalan, air tebu. Air tebu. Air tebu dibanding gula pasir itu beda jauh. Itu saya dapat tuh malah dari tamu saya dari Kanada, beliau kena diabetes. Dia bilang, saya kalau minum nggak boleh pakai yang kena gula pasir. Tapi kemudian dia lihat di pinggir jalan, oh itu jual apa? Didekatin tebu, oh ini kalau ini boleh katanya. Dokter saya di Kanada bilang ini bagus. Ya saya percaya dia pengalaman nyata ya kan. Nah, pengobatan alami Nusantara itu juga berdasar pengalaman. Mungkin penelitiannya belum banyak, tapi pengalaman, oh dikasih ini sembuh, dikasih ini jadi lebih sehat. Seperti itu ya. Nah, kalau tidak ada air tebu, saya kira gula Jawa, gula kelapa itu bisa, itu lebih bagus lagi. Ya. Kalau untuk ciri-cirinya Pak, gula yang bagus. Oh ya, jadi gini, kalau gula Jawa atau gula aren yang bagus itu yang empuk. Kalau dia keras itu berarti diberi pengeras, diberi kimia. Ya, justru kalau yang loh kok melihat-melihat empuk, nah gitu malah itu asli. Ya. Asli. Ya. Selain itu mungkin ada lagi untuk pemanis mungkin dari tanaman. Ya ada tanaman khusus namanya stevia, nanti itu juga bisa ditanam sendiri, itu mudah. Jadi itu tanamannya itu bagus untuk penderita diabetes maupun semua kalangan usia maupun kondisi ya. Memakai namanya stevia, itu memang dari Amerika Latin tapi di sini sudah cukup banyak. Itu yang diambil daunnya? Daunnya, ya daunnya. Betul. Baik pemirsa, itu tadi adalah penjelasan mengenai Batara, obat alami Nusantara, kesehatan holistik dan juga obat herbal. Namun sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita akan jeda sejenak. Pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama Batara, obat alami Nusantara. Kita akan melanjutkan perbincangan kita yang pastinya sangat menarik dan pasti bermanfaat. Baik, kebetulan kami menerima pesan Bapak dari Bapak Sugiono dari Sukorame, Ibu Sintia dari Semen, dan Mbak Siska dari Katang. Bahwa mereka itu menderita berbagai penyakit sudah bertahun-tahun Bapak. Namun belum bisa sembuh total ya? Belum bisa sembuh total. Apa mereka? Bapak Sugiono sering buang angin dan berbau busuk. Oke. Ibu Sintia sering merasa lelah dan mata kabur, padahal aktif berolahraga. Aktif olahraga tapi sering lelah. Ya. Dan untuk Mbak Siska sering kembung dan merasa mual. Sudah diobati tetapi belum sembuh juga. Kambuh terus. Oke, sering kambuh itu bagaimana Bapak? Untuk penyakit-penyakit seperti itu sebenarnya ada masalah apa di dalam tubuh beliau? Jadi kalau secara tradisional Nusantara, memang kita tidak seperti kedokteran didiagnosa, cek darah, cek apa, enggak. Kita berdasar pengalaman ya. Biasanya itu akibat dari usus dan lambungnya kotor. Usus lambung kotor sehingga tadi sering buang angin. Baunya, itu berarti karena kotor, di dalamnya kotor. Isinya kotoran kan dari busuk. Termasuk bau mulut, ada yang bau mulut gitu ya. Suka mual, terus suka lelah gitu ya. Walaupun sering berolahraga. Gangguan atau usus lambung yang tidak bersih atau kotor. Lalu penyebab usus bisa kotor itu sendiri bagaimana? Betul. Jadi yang pertama, usus lambung ini kan tempat kita menampung apa yang kita makan, kita minum, ya, diproses di situ, gampangnya gitu ya. Karena kita orang tradisional, kita tidak menjelaskan secara kedokteran ya. Tapi apa yang kita makan, kita minum itu akan diproses di usus, dihancurkan, diserap dan segala macam. Nah, kalau yang kita makan dan kita minum tuh banyak sampahnya, contoh, mohon maaf, makanan instan, seperti goreng-gorengan, ya makanan instan itu yang pokoknya yang udah dibungkus plastik, yang di toko-toko itu ya, terus gorengan, ya gorengan, nah itu kebiasaan kita sama gorengan, itu juga akan membuat banyak tumpukan sampah, usus dan lambung jadi kotor ya. Lalu juga usus lambung ini kan nanti ketika makanan diproses itu harus dibusukkan oleh bakteri. Nah, makanan atau minuman yang membunuh bakteri itu juga berbahaya. Atau obat, nah, misalkan mengkonsumsi antibiotik terlalu sering, akibatnya bakteri yang baik di sini mati, sehingga kita tidak bisa buang air besar.
harusnya Kurang tiap hari, lancar, ya. ternyata enggak, karena ini tidak ada yang membusukkan. Nah, itu antibiotik ya. Kemudian juga alkohol, itu kalau sering alkohol itu juga tidak bagus. Kalau terlalu banyak tidak bagus untuk pencernaan ya. Lalu udara yang kotor ini juga akan berpengaruh ke pencernaan. Termasuk juga nanti pikiran. Ya, pikiran yang terlalu ruwet itu juga akan berpengaruh ke proses pembentukan energi atau pencernaan di sini nih. Ya. Terutama makanan, minuman itu ya, dan obat tadi ya. Baik, untuk cara sendiri membersihkan usus kotor Nah, itu iya. sendiri gimana? Memang kebanyakan tadi ya, ketika orang mengatakan, oh capek-capek, akhirnya pijit. 3 hari enak, habis itu kambuh lagi gitu ya, atau seminggu enak kambuh lagi. Terus yang tadinya suka buang-buang angin, dikasih obat apa, oh 3 hari, 4 hari, 5 hari sembuh, habis itu kumat lagi, karena di dalamnya tidak dibereskan, kotorannya tidak dikeluarkan. Jadi usus itu atau lambung itu juga ya, menyimpan kotoran-kotoran mungkin sampai jadi kerak-kerak ataupun harus dibersihkan. Nah, pembersihnya itu yang bagus adalah sesuatu yang segar. Buah-buahan segar. Contoh. Sayuran segar ya. Buah-buahan mungkin ada pepaya di mana-mana ada, mangga, pas ini sekarang musim mangga. Apapun buah-buahnya, semangka segala macam itu bagus untuk membersihkan usus. Kemudian sayur-sayuran yang hijau-hijau itu yang segar. Karena ada juga sayuran yang tidak begitu segar kan. Contoh jagung itu kan tingkat kesegarannya kurang dibanding bayam. Untuk lambung nggak ada masalah, tapi untuk membersihkan kurang. Nanti yang sayuran-sayuran seperti bayam gitu ya, kangkung itu malah bagus. Kemudian harus ditambah sesuatu yang bisa menumbuh kembangkan bakteri di dalam usus dan lambung. Bakteri. Nah, Nusantara ini hebatnya juga sudah punya tradisi makanan minuman yang mengandung probiotik atau bakteri baik. Contohnya tape ya. Suka tape nggak? Tape itu bagus untuk lambung. Tempe, pokoknya sesuatu yang diberi ragi. Ragi itu bakteri baik ya. Roti tertentu kan ada yang pakai ragi ya. Itu baik untuk lambung. Untuk membersihkan itu ya. Lalu air kelapa. Air kelapa itu juga mengandung bakteri baik. Jadi kalau tadi keluhan-keluhan sering pusing, sering masuk angin, buang-buang angin, dibersihkan dengan sering minum air kelapa. Makan tape. Kalau perlu air kelapa campur tape dicoba, enak itu nanti. Belum pernah nyoba kan? Itu enak kok. Untuk membersihkan lambung ya dan usus itu baik. Mungkin dari kebiasaan makan itu juga bisa. Nah, betul. Kebiasaan makan itu terkait tadi ya jenis makanannya, yang berlemak, gorengan segala macam, kemudian yang instan-instan, juga waktunya makan. Waktunya makan. Nah, itu kalau boleh tahu untuk waktunya makan yang bagus itu, ya. Pak. Jadi itu terkait jam kerja usus dan lambung ya. Pagi-pagi itu normalnya antara jam 5 sampai jam 7 kita harus buang air besar. Harus itu. Setiap hari. Iya, kalau enggak itu jadi sampah, jadi kotoran. Iya, enggak dibuang pagi-pagi jadi kotoran, nanti buangnya siang atau apa, padahal habis jam 7 mungkin sekitar jam 7 kita sarapan. Tambah lagi sampahnya, kotorannya. Nah, sarapan itu yang baik ya antara jam 6 sampai jam 8 pagi itu ya. Terus kalau siang ya antara jam 11 sampai jam 2. Nah, kalau sore, malam, paling lama itu jam 7 malam untuk makan berat. Itu sudah yang paling ya, malam. Sebaiknya kalau udah lewat jam 7 malam, jangan makan berat. Makan berat itu nasi, lauk pauk, ikan, daging itu ya. Makan yang lain yang ringan-ringan. Buah-buahan, atau singkong, atau jagung. Itu. Supaya apa? Karena kerja usus dia sedang tidak optimum. Karena organ lain sedang bekerja. Lebih optimum itu ya. Waktunya untuk istirahat ya. Apalagi banyak kasus ini, habis makan tidur, wah itu pasti nanti obesitas dan segala macam, diabetes dan segala macam itu nggak baik. Jadi kalau bisa makan terakhir tuh sebelum jam 7 malam. Habis itu kalau makan yang ringan-ringan aja, ringan. Meskipun bentuknya berat seperti singkong, tapi maksudnya tidak ada yang lauknya, tidak ada nasi gitu ya. Kalau dari aspek pikiran dan emosi sendiri, betul. Pikiran dan emosi juga akan mempengaruhi apa yang diserap oleh tubuh kita. Jadi kalau pikiran kita lagi ruwet, meskipun makanannya bergizi, yang terserap tidak banyak, tidak optimum. Ya, emosi juga. Ini kita makan di restoran ini, tapi kita marah sama pelayannya. Wih, nanti wes tau ini nggak jadi bagus lah, gitu ya. Nah itu juga akan membawa sampah di dalam. Ya, makanan yang maksudnya gini, kalau pikirannya normal, usus, lambung bekerjanya juga normal. Begitu kita marah, usus, lambung juga kerjanya jadi terganggu.
meskipun makanannya itu sangat bergizi, sangat enak, akibatnya tidak terserap dengan baik, akibatnya jadi sampah, jadi kotor gitu ya, kotor. menimbulkan masalah tadi itu. Buang angin lah, mulutnya bau lah, suka capek, malah segala macam. Kalau untuk obat herbalnya sendiri Nah, untuk baik. mengatasi masalah Jadi, tersebut. Yang perlu diatasi sebelum buat herbal tadi ya, pola makan. Pola makan itu terkait dengan apa yang dimakan dan waktunya ya tadi ya. Yang dimakan usahakan yang segar-segar. Segar-segar. Jangan yang gorengan, jangan yang udah diawetkan gitu ya. Kemudian waktunya kalau pagi antara jam 6 sampai jam 8, siang antara jam 11 sampai jam 2, sore itu antara jam 5 sampai jam 7. Itu terkait kerja lambung ya. Lewat jam 7 makan yang lain yang tidak membebani lambung gitu. Seperti buah-buahan itu Ya. tadi. Ya. Terus pikiran juga kalau pas makan tuh jangan makan sambil main HP. Iya. Itu juga nggak bagus. Kebiasaan anak. Ususnya bingung nanti. Harusnya dibantu. Oke. Itu dibantu. Terus emosi juga gitu, ya kan? Udah main HP, lihat HP ada apa, ikut marah itu. Wah, ini kok begini. Ini juga usus dan lambung terganggu. Oke. Ya, itu harus dinetralkan, dibersihkan. Untuk obat Nah, herbalnya? untuk yang bisa herbalnya mengatasi? yang ada di sekitar kita apa? Misalkan, oh sekarang lagi musim mangga, oke, mangga. Ada sayuran apa? Kangkung, bayam, atau apa? Ini apa? Daun pepaya. Daun pepaya. Ambil aja, nanti kita buat. Terus, oh ini ada pandan, bisa. Sesuatu yang seger-seger. Ya. Nanti kuncinya adalah ditambah dengan yang mengandung probiotik, yaitu air kelapa atau tape. Nah, untuk kami, Batara ini, kita akan memperkenalkan, kita tidak akan membuat jamu tradisional ya. Kita akan membuat yang modern, meskipun ini juga tradisional, jus atau apa smoothie ya. Iya. Jus atau smoothie. Habis ini kita buat ya. Oke, boleh. Jadi itu tadi ya Pak, untuk bahan-bahannya yang pasti ada di sekitar kita, bisa dimanfaatkan semuanya. Kalau seandainya mungkin bahan dari tersebut tidak lengkap, mungkin Ya, benar. kita bisa... Misalkan saya ngasih resep, ada 8 macam bahan. Iya. Wah, saya punya cuma 4. Jalankan, 4 itu cukup. Daripada nyari-nyari 4 lagi nggak ketemu-temu sampai berhari-hari, udah telanjur makin kotor. 4 itu udah cukup. Yang penting ada yang intinya tadi, ada tapenya, ada air kelapa misalkan. Kalau itu saya kira mudah didapat. Kalau itu. mungkin cuka apel itu bisa dimanfaatkan. Cuka apel bisa, itu karena mengandung probiotik. Oke. Cuman masalahnya dia harus beli, itu aja. Iya. Tapi kalau mau praktis, cuka apel. Cuka Betul, apel, cuka ya. apel itu bisa. Ya. Kalau mau praktis lagi, kami juga punya probiotik khusus yang dari profesor. Seperti ini dari profesor, ini probiotiknya kualitas sangat tinggi ya. Memang untuk kesehatan. Memang. Nanti yang tertarik bisa menghubungi kami ya. Oke. Baik, jadi jika tidak bisa membuat sendiri, kita bisa sarankan untuk beli produk kita ya. Bisa pesan ya. Kami hanya terima pesanan khusus berdasar masalahnya apa gitu. Oke. Baik pemirsa, itu tadi adalah penjelasan mengenai usus kotor dan juga cara pengobatannya, obat herbal yang bisa digunakan. Sebelum melanjutkan ke segmen berikutnya, kita akan jeda sejenak. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Batara Obat Alami Nusantara. Pada segmen ini kita akan membuat atau mempraktekkan membuat ramuan herbal ya Pak, khususnya untuk membersihkan usus kotor. Baik Pak, bisa dijelaskan terlebih dahulu untuk bahan-bahannya? Baik, terima kasih ya.
dan kita akan dibantu oleh Ajeng ini dari Surabaya. Untuk bahan pertama, jadi yang sifatnya seger-seger ya. Oke. Buahnya dulu, tolong dikupas langsung. Ini adanya mangga, ini mangga podang ya. Mangga. Terus tradisional pasti ada jahe. Jahe, ini ya, jahe ya. Nih, tolong dikupas, dibersihkan. Jahe, ada temulawak. Ini ya, temulawak ini. Terus kunir. Nah, ini penting, ini bumbu dapur nih, pasti ada di dapur ini. Nah, pertama dikupas, dibersihkan gitu ya. Terus nanti ada daun pepaya, kalau ini nanti tinggal dicuci, terus dimanfaatkan. Terus daun pandan, ini yang ada di sekitar kita. Juga serai, ini yang ada di sekitar kita. Nah, ini tadi katakanlah ada sekitar 7 atau 8 macam bahan. Kalau pemirsa, saya hanya punya 3 atau 4, cukup. Segera dibuat. Besok kalau ada tambahan bahan, dibuat yang lengkap. Gitu ya. Jangan menunggu lengkap. 3 aja cukup. Misalkan, oh saya cuma punya jahe, kunir, sama temulawak. Cukup. Itu dulu. Serainya belum ada. Jangan nunggu ada, nanti nggak dibuat kalau itu. Karena usus kotor ini harus segera dibersihkan. Ya. Kita akan membuat 2 macam. Jadi, ini yang nanti akan sesuai dengan selera zaman sekarang. Yang pertama adalah jus atau smoothie atau apapun istilahnya ya. Dan kedua adalah wedang. Wedang itu minuman hangat. Kalau jus nanti mau ditambah es silahkan, mau seperti ini aja silahkan. Tapi kalau jus berarti perlu alat untuk blender ya. Mengapa kok kami menyarankan di jus saja? Jadi waktu kecil dulu, kami kalau sakit ya, nggak bisa makan atau demam atau apa, sama ibu itu diparutkan, ya ini, empon-empon itu diparut, dikasih ke kain, terus namanya dicekoi. Nah kalau dulu kan memang belum ada blender ya, nah, sekarang udah ada blender ya, jadi bisa cepat. Ini kan serupa dengan diparut. Nah, ini kalau sudah disiapkan bahannya, dikupas, dicuci, dipotong gitu ya. Nah kulitnya tuh tidak harus dibersihkan semua, karena kulitnya juga bermanfaat. Jadi nggak, yang penting yang kotor-kotor saja. Yang kulitnya udah semacam hitam gitu ya, itu yang dibersihkan. Tapi kalau kulitnya masih kelihatan cerah, dipakai karena kulitnya itu juga mengandung khasiat nanti ya. Lalu nanti untuk lambung penting sekali diberi probiotik, yaitu dari tape. Paling gampang tape. Kalau tape ini pasti di pasar ada, kalau di Kediri malah pusatnya tape ya. Dari tape ketan atau apa ini banyak di Kediri. Kalau Bondowoso itu tape singkong, tapi Kediri pun tape singkong juga banyak. Nah, nanti supaya paling bagus airnya air kelapa. Tapi aduh, air kelapa belum punya. Ya air biasa nggak apa-apa. Yang penting dikerjakan dulu dengan bahan-bahan yang ada. Yang penting airnya itu bersih. Itu ya, air dari galon, air isi ulang itu nggak apa-apa. Bersih. Syukur-syukur kalau sudah direbus lagi. Nah, untuk yang udah siap, yang wedang itu dicacah-cacah kecil, dipotong kecil-kecil. Nanti terus dimasukkan ke gelas. Nah, kalau yang ini nanti untuk jus ya. Nanti buahnya apa masukkan ke blender, tinggal di blender. Oke, seperti ini. Jadi mana nanti yang paling mudah dikerjakan? Pemirsa di rumah ya, kerjakan dulu, jangan nunggu-nunggu. Wah, kurang ini, kurang itu. Sudah, adanya 3 macam. Saya yakin pasti ada kalau 3 macam. Di dapur itu pasti ada jahe, kunir atau kunyit, temulawak atau yang lain. Entah laos itu bisa dipakai. Serai itu juga biasanya ada. Atau adanya bayam, pakai bayam nggak apa. Bayam di jus campur mangga, apakah enak? Dicoba, kalau nggak dicoba nggak tahu ya. Enak tidaknya itu nanti tergantung, kan kita nggak tahu mangganya pemirsa seberapa matang, seberapa manis ya kan. Masing-masing pasti beda ya. Tapi dicoba saja. Mangga dicampur bayam, di jus dicampur jahe. Monggo, nanti gulanya kalau bisa gula aren. Itu ya. Atau kalau bisa lagi air tebu. Yang penting bukan gula pasir. Tetapi kalau terpaksa, aduh adanya gula pasir, ya udah, tapi sedikit saja. Sedikit aja. Sedikit ya, jangan terlalu banyak. Sedikit aja supaya ada rasa. Syukur-syukur kalau bahan-bahan tadi, misalkan mangganya udah manis, jadi nggak perlu gula. Oke, ini potong dikit aja untuk dicoba sekarang yang ini. Nah kalau udah, ini masukkan ke gelas ini. Nah, gelasnya itu
Itu kira-kira ya nggak usah terlalu banyak. Nah cukup. Terus jahenya nggak usah banyak-banyak. Jahe itu. Terus ini temulawaknya tambah sedikit. Ya itu aja. Cuci terus dipotong sekalian. Kulitnya nggak apa-apa. Kulitnya yang penting bersih. Nah udah jadi bersih. Oke. Nah ini ayo di blender Mbak Ajeng. Nah segitu-gitu cukup. Oke, nah, oke cukup. Nah sekarang Mbak Ajeng blender. Itu biar untuk wedang ini, untuk wedang ya. Untuk wedang yang sana. Untuk wedang ini Mbak Ajeng blender masukkan sini. Ini Bahannya itu enggak ini sini. Ini apa mangga. Nah mangga berapa aja mangga. Oke, ini cukup. Nanti ditambah jahe, kunir, temulawak. Masukkan sini ya Mas. Hati-hati. Oke, pelan-pelan. Ya. Oke, lagi daun pepaya. Ya, nggak usah terlalu kecil karena itu lembut. Jadi sesuatu yang lembut nanti mudah kok nih. Nah, itu udah cukup. Terus dicuci dulu. Nah, segitu cukup. Oke, ini satu lembar aja. Potong-potong, cuci dulu. Nah, yang ini sudah dikasih air panas sama gula batu. Terus dikasih tape ketan yang pakai daun itu juga tape ketan ini. Nanti coba rasakan. Separuh aja mungkin. Nggak usah terlalu penuh. Ya, kasih tape ketan sama gula batu ya. Tape ketan tadi untuk probiotiknya ya, probiotiknya. Tape ketan yang ini, tape ketan ini, nah itu. Ini Ajeng, masukkan ini, kasih air ya. Nah ini untuk 1 kali minum. Oke cukup untuk 1 kali minum kira-kira segini ya. Cukup. Kalau mau ditambah jeruk silahkan tambah jeruk itu jeruk nipis. Oh saya adanya jeruk yang biasa nggak apa-apa sembarang yang ada. Jadi resep herbal itu coba kalau dicek beda-beda semua. Tidak ada yang sama. Ahli ini resepnya ini ahli. Memang begitu. Dan semuanya baik karena kandungannya ini alami ya. Ya ini juga tambah jeruk. Terus nanti diaduk, ada sendoknya, dicicipin. Oh, ini nanti pakai ini ya, pakai air kelapa ini. Saya kasih air kelapa. Ya. Oke, sudah, sekarang di blender. Nah, cukup, terus ditambah gula. Gula aren dimasukkan sama tape. Tape sekali lagi untuk probiotiknya. Ya, kira-kira 1/6-nya lah, potong aja ya. Ya. Oke, nah segini cukup. Potong sedikit lagi yang itu. Ini sudah, ininya diaduk terus dicicipin. Ini sendoknya. Ya. Oke. Tape ketan atau tape itu juga boleh. Nah, tinggal mana nanti yang enak enggaknya kan tergantung tapenya juga. Kalau tapenya manis enak pasti enak. Tapi kalau tapenya udah kecut kurang enak tapi berkhasiat karena itu probiotiknya tinggi kalau kecut. Ya cukup segini disaring. Ini nanti dicicipin dulu. Coba sudah cicipin gimana rasanya? Itu wedang rempah atau nanti diberi judul apa? Silahkan. Gimana? Enak Pak. Enak tau? Seger? Iya. Jahenya terasa, tapenya terasa. Semuanya, ya. Dikasih mangga bisa. Tambah lagi enak. Gitu. Jadi nanti pemirsa silahkan berkreasi, ya. Jangan patokan, oh resepnya kan harus itu. Tidak ada yang harus. Kita cek resep itu beda-beda semua. Yang penting kita lakukan dengan bahan alami yang ada di sekitar kita. Paling tidak yang ada di dapur. Nah, ini kita saring karena tadi ini ada beberapa unsur seperti jahe apa itu serbuknya cukup banyak ya. Jadi supaya tidak membebani nanti ginjal kalau serbuk. Ginjal dan juga usus. Nah, sementara cukup dicicipin dulu. Nah, sini lagi, cicipin dulu. Nanti tinggal disesuaikan, oh kurang manis, tambahin gula, gitu ya.
Nah, cicipin pakai. Gimana? Kamu nggak pernah minum jamu kan? Kurang apa nih? Itu Manis. manis. Tambah gula dikit itu. Tapi rasa yang lain udah oke. Ya, tinggal kurang manis. Nah, kadang-kadang selera kalau itu ya. Soal manis itu selera. Coba saya cicipin ya. Kalau untuk saya manisnya udah cukup karena faktor usia tidak bermanis. Tapi untuk kalau mau tambah tinggal tambah gula. Tapi yang lain enak sekali rasanya. Rasa tapenya ada sedikit, rasa jahe, temulawak dan lain-lain termasuk pahitnya daun pepaya tapi nggak terlalu pahit tapi ada muncul. Itu enak sekali. Ya itu ya. Saya kira begini caranya ya. Nanti kalau ini membuatnya banyak, disimpan ya di botol. Botolnya tuh kalau bisa botol yang kaca seperti ini. Kalau nggak punya, yang penting botol seperti ini yang food grade. Ada botol yang memang untuk menyimpan minuman ya. Jadi ya kepepetnya bekas-bekas wadah botol air mineral itu jelas food grade waktu itu untuk air minum ya. Itu bisa ya. Kalau misalkan bikinnya banyak, oh saya mau minumnya untuk 2 hari, simpan di kulkas. Begitu ada probiotik, ini tidak akan busuk. Malah awet ya. Begitu. Untuk minumnya sendiri Pak, Ya. itu lebih baiknya berapa Nah, kali sehari? aturan minum ya. Kalau sakit untuk penyembuhan itu 3 kali sehari sebelum makan. Sebelum makan. Sebelum makan. Jadi minuman herbal ini sebelum makan 3 kali sehari. Tapi kalau jaga kesehatan sekali sehari cukup. Oke. Itu ya. Kalau mungkin mengonsumsi obat dari dokter Nah, obat dokter jeda waktu paling tidak setengah jam. setengah jam. Obat dokter biasanya sesudah makan. Jadi sebelum makan minum ini dulu, kemudian makan, tunggu kira-kira 20 menit, 30 menit baru minum obat dokter. Itu aman. Karena ini udah langsung terserap, ini udah otomatis karena udah bentuk cairan. Iya. Terserapnya cepat. Kalau obat dokter biasanya kalau sirup cepat, tapi kalau yang tablet atau kapsul itu kan perlu waktu. Itu ya, setengah jam minimum. Setengah jam. Baik pemirsa, itu tadi adalah proses cara untuk membuat ramuan herbalnya. Yang pastinya kita mudah membuatnya dan untuk bahan-bahannya sendiri juga sudah mudah dicari ya pasti ya. Mungkin dari kita sendiri menyediakan untuk pemesanan sendiri ya Pak untuk Ya, ramuannya. Kalau kami, terutama untuk masalah khusus, misalkan perlu untuk masalah khusus bisa pesan ke kami, karena kami punya probiotik khususnya, terus nanti proses ramuannya segala macam ya, dan kami ada ahlinya yang dokter herbal tadi ya, jadi nanti kalau mau pesan, tulis ke nomor kami ya, ada di 0821 7000 ya, 7000 6478. Pesan masalahnya apa, atau juga kalau mau usul atau bertanya tentang suatu masalah, nanti akan kita beri solusinya di episode mendatang. Yang pastinya pemirsa, kita pasti menerima semua pertanyaan yang pemirsa berikan. Nanti untuk pemirsa yang berkenan untuk memberikan pertanyaan, kita akan kasih door prize ya Pak ya. Baik. Baik. Itu tadi dari konsep dan juga cara untuk pembuatan ramuan. Sekian dari kami ya. Ya, kita akan break dulu ya, jeda sejenak. Nanti terakhir kita akan kirimkan atau bantu mengaktifkan energi untuk penyembuhan. Karena tadi aspek holistik manusia terdiri salah satunya adalah aspek energi. Dan Yang ini juga untuk fisik ya, emosi. untuk fisik. Nanti yang untuk energinya. Baik pemirsa, itu tadi cara membuat ramuan dan juga bahan-bahannya pastinya tentu mudah didapatkan ya. Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita akan jeda sejenak. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Batara Obat Alami Nusantara. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang bagaimana usus kotor dan juga penyelesaiannya obat herbal dan juga kita sudah membuat ramuannya. Nah, selanjutnya kita akan bahas aspek energi, Pak. Ya, baik. Ya, energi ini penting sekali pemirsa. Jadi setelah tadi pola makan diperbaiki, kemudian dan macam-macam hal tadi ya, pikiran juga usahakan yang baik-baik, lalu membuat ramuan herbal. Ya. Karena tadi kasusnya kan bertahun-tahun ya, Iya, dari Pak Sugiono, benar. Bu Sintia sama-sama, Mbak Siska Mbak tadi, Siska. sudah bertahun-tahun, maka kita akan bantu dengan mengirim energi. Semua
pemirsa juga silahkan. Ini energi semesta yang bukan saya ngirim, tapi semesta akan bergerak untuk membantu. Caranya adalah kita aktifkan, jadi di tubuh kita ini ada jalur energi dan pintu energi. Singkatnya gitu. Saya akan bantu mengaktifkan dengan cepat. Caranya yang pertama, ini digosokkan telapak tangan, pemirsa silahkan. Gosok telapak tangan, kira-kira 9 kali gitu ya. Oke, kemudian ujung gosok di sini, ujung jari menggosok bagian telapak tangan, ganti kiri kanan. Terasa hangat sudah? Sudah. Dibeginikan ada terasa kayak magnet. Ya. Nah, udah. Sekarang kita ke sini di bagian bawah pusar. Ini jalur energi dan pintu energi terbukalah. Nah, kita naikkan begini. Jalur energi, pintu energi di perut bagian bawah terbuka, aktif, 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 aktif. Jalur energi, pintu energi di bagian perut bawah terbuka dan aktif, 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 aktif. Kira-kira 5 kali. Kalau sudah naik ke dada, begini sama. Jalur energi, pintu energi di sekitar dada terbuka dan aktif. Terbuka aktif, terbuka aktif, terbuka aktif, terbuka aktif. Gini ya. Terus di bagian belakang. Maaf ya, saya membelakangi. Nanti di sini, gini. Nah, seperti ini. 5 kali, ya sama. 5 kali. Jalur energi, pintu energi di bagian pinggang ke bawah. Aktif, 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 aktif. Sudah 5 kali, lalu di leher. Leher dari tengkuk bawah ke atas. Jalur energi di sekitar leher terbuka aktif ke atas ya, digosok-gosok ke atas 5 kali saja. Dah, lalu di alis. Jalur energi sekitar alis atau dahi terbuka aktif. Dari alis begini. Terakhir di ubun-ubun, maaf saya buka topi saya. Telapak tangan kiri, ditutup tangan kanan. Searah jarum jam, 5 kali saja. Jalur energi di pucuk kepala terbuka aktif, 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 aktif. Sekarang pejamkan mata, pusatkan perhatian di tengah kepala. Saya bantu mengaktifkan energinya. Energi semesta mengalir lancar ke dalam tubuh semua yang saat ini menyaksikan program ini. Dari semua pintu energi yang ada. Energi semesta mengalir, mengisi seluruh tubuh siapapun yang saat ini ikut berlatih. Dan energi itu membantu penyembuhan. Konsentrasi di kepala, rasakan denyutan di pucuk kepala. Energi bekerja membantu proses penyembuhan. Lalu sekarang pusatkan perhatian bagian yang bermasalah, khususnya yang tadi punya keluhan dengan lambung dan usus, pusatkan di perut. Nyatakan dalam hati, usus dan lambungku makin bersih, makin baik bekerjanya. Usus dan lambungku makin bersih, dan bekerja makin baik. Atau kalau ada yang terasa sakit, sembuh, 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 sembuh. Energi mengalir mengikuti pikiran. Di mana pikiran berada, energi mengalir. Pikiran kita sekarang sedang ada di lambung, energi mengalir ke sana. Bagian yang terasa sakit menjadi sembuh, sembuh, sembuh. Usus lambung yang kotor dibersihkan, dan nanti akan keluar kotorannya, membuat tubuhku makin sehat, makin sehat, makin sehat. Rasakan energi mengalir. Dan tubuh kita menyembuhkan dirinya dengan bantuan energi semesta. Energi semesta itu dari mana? Dari Sang Pencipta. Inilah anugerah Tuhan. Proses penyembuhan datangnya dari Tuhan. Kita semua hanya perantara, hanya memberitahu saja caranya. Dan semua tergantung masing-masing. Jika masing-masing membuka diri sepenuhnya, pintu energi akan terbuka, energi semesta masuk. Membantu penyembuhan, sembuh, 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 sembuh. Menjadi lebih sehat, lebih sehat, lebih sehat. Lalu kita pasrahkan semua ke Sang Pemberi Hidup. Kita pasrahkan tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita, seluruh diri kita ke Sang Pemberi Hidup. Dan kita bersyukur atas anugerahnya, terutama saat ini diberi kesempatan untuk mempelajari metode menjadi lebih sehat, metode untuk menyembuhkan diri dengan cara yang alami melalui program Batara di Doho TV, Batara Obat Alami Nusantara.
Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Penuh syukur dan kita akhiri latihan ini. Pelan-pelan kita gosokkan telapak tangan. Lalu kita usap ke wajah. Kalau ada kacamata kita lepas dulu. Dan badan 3 kali. Baik, terima kasih. Bagaimana rasanya, Mbak Mulan? Baru pertama kali kan? Iya, sangat-sangat terasa ya Pak ternyata. Apa, hangat atau dingin? Sangat hangat. Hangat, di oke. badan. Berarti energinya ngalir kuat ini. Ya. Oke. Ciri-ciri energi mengalir kuat itu hangat. Tapi kalau ada yang tersumbat, oh kok jadi dingin ya saya? Itu berarti ada sumbatan. Nggak apa-apa, itu berarti diproses. Dilanjutkan terus ya. Oke. Baik pemirsa, demikian untuk episode perdana kita tentang Batara, obat alami Nusantara. Yang pastinya pembahasan tentang masalah usus kotor kita sudah bahas tadi ya. Betul. Mengenai usus kotor, obat herbal dan juga proses untuk membuat ramuannya. Ya. Serta mengaktifkan energi dalam diri untuk menunjang penyembuhan ya. Baik. Untuk yang ingin konsultasi ya, bisa silahkan kirimkan pesan dan juga mungkin pertanyaan yang ingin disampaikan Ya. juga kami persilahkan. Ke nomor 0821 ya, 7000 Baik. Dengan menuliskan nama, tanggal lahir, masalah yang dialami dan juga alamatnya. Ya. Baik pemirsa, ikuti terus program kami Batara, Obat Alami Nusantara bersama saya Wulan dan Ki Setia Aji dan juga kru yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih. Salam Salam Batara, Batara, bahagia bahagia sejahtera. sejahtera.